Yudhistira masuk surga bersama anjingnya selama dalam perjalanan menuju puncak Gunung Mahameru, Panca Pandawa melakukan Brahsta Yoga, yaitu suatu ajaran yoga untuk melepaskan diri dari badan kasar menuju alam sunya. Dalam perjalanan itu yang pertama-tama kehabisan tenaga dan meninggal adalah Dewi Drupadi. Dewi Drupadi meninggal karena Dewi Drupadi tidak adil cintanya pada 5 suaminya. Arjunalah yang dicintai melebihi cintanya pada yang lain. Yang menyusul Drupadi adalah Sahadewa karena ia menduga dirinya lah yang paling pintar cerdas di antara ksatria. Menyusul Nakula yang meninggal, karena Nakula yang menganggap dirinya lah yang paling ganteng atau tampan, itu juga tidak dibenarkan dalam agama. Setelah Nakula yang meninggal disusul oleh Arjuna. Arjuna meninggal karena dapat membunuh musuh-musuhnya dalam 1 hari saja. Yang terakhir meninggal adalah Bimasena. Bimasena meninggal karena ia rakus dan kasar dalam pembicaraan. Yang masih hidup adalah Dharmawangsa dan Yudhistira. Dharmawangsa langsung masuk ke surga menikmati kebahagiaan bersama para dewa. Yudhistira tidak mau masuk surga kalau tidak bersama anjingnya. Tetapi Dewa Indra sama sekali tidak mengizinkan anjing tersebut masuk surga. Karena tidak diizinkan Yudhistira masuk surga bersama anjingnya, maka Yudhistira menjelaskan pada Dewa Indra sebagai berikut. Dalam ajaran kebenaran, Dharma, telah dijelaskan bahwa meremehkan kesetiaan itu dosanya sama dengan membunuh Brahmana. Oh Batara Indra, hamba tidak akan meninggalkan anjing ini hanya karena mementingkan kesenangan untuk diri sendiri saja. Hamba telah bersumpah bahwa hamba tidak akan meninggalkan orang dalam ketakutan orang yang sangat setia, orang yang sedang mencari perlindungan kepada hamba, sedang terkena musibah atau orang yang ingin bertemu dengan hamba. Juga orang lemah yang memerlukan perlindungan atau orang yang telah minta ampun agar tidak dibunuh. Hamba tidak akan meninggalkan orang seperti itu sebelum jiwanya tercabut. Namun Dewa Indra tetap tidak mengizinkan Yudhistira membawa anjing ke surga. Dewa Indra member penjelasan dengan meninggalkan anjing ini Anda akan menikmati kesenangan bersama dewa-dewi di surga. Dengan meninggalkan semua saudara beserta Drupadi Anda akan kemakmuran dan kemuliaan, berkat hasil perbuatan Anda yang telah lampau. Mengapa Anda masih mengikatkan diri pada anjing ini? Atas penjelasan Dewa Indra atas Yudhistira menjawab sebagai berikut. Di mana-mana telah diajarkan bahwa orang yang telah mati tidak mengenal rasa persahabatan dan permusuhan. Ketika Kresna dan saudara-saudara hamba telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, hamba pun tidak mampu menghidupkan mereka kembali. Itulah sebabnya hamba telah meninggalkan mereka. Hamba pun tentu tidak meninggalkan mereka apabila mereka masih hidup menakut-nakuti orang yang sedang memerlukan perlindungan, membunuh seorang wanita, mencuri barang-barang kepunyaan Brahmana, menyakiti dan melukai teman sendiri. Keempat perbuatan itu sama dosanya dengan perbuatan yang meninggalkan kesetiaan, mencintai, dan mengabdi diri. Setelah Yudhistira mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba anjing itu lenyap dan berubah menjadi Sang Hyang Dharma. Dewa yang menguasai nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengemban Dharma, beliau berkata, Ananda Maharaja Yudhistira, engkau memiliki kecerdasan dan tingkah laku yang sempurna, sebagaimana Pandu sendiri. Engkau pengasih dan penyayang semua makhluk. Inilah sifat yang patut dicontoh. Dahulu aku menguji keyakinanmu ketika di hutan, ketika saudara-saudaramu nampak bagaikan mati. Di mana Ananda telah menunjukkan arti keadilan dengan cara yang luar biasa. Dengan mengabaikan Bimasena dan Arjuna, Ananda telah meminta kepada Dewata agar menghidupkan Nakula. Dengan demikian ibu tirimu tidak kehilangan putra dan sekarang Anda telah menyadari anjing amat setia. Karena itu Ananda menolak menumpang kereta Dewata sebelum anjing itu diperbolehkan menumpang kereta bersama Ananda. Di seluruh alam surga tidak ada yang bisa menandingi sifat perlindungan Ananda. Karena itu kemakmuran dan kemuliaan yang kekal harus dihadiahkan kepadamu. Ananda telah memenangkan semua itu. Ananda telah menjadi dewa dan dipandang sebagai tujuan tertinggi. Kemudian Yudhistira langsung diajak naik ke surga dengan tidak usah meninggalkan badan kasarnya.
Demikian cerita yang ulun bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Yudhistira menolak masuk surga ditemani seekor anjing yang tak lain penjelmaan Batara Dharma. Raja Astina ini berhasil menginjakkan kaki di surga Indra tanpa melewati proses kematian tubuh. Tapi menyaksikan sanak keluarga, istri, dan adik-adik tersiksa kesakitan di neraka, Yudhistira titisan dewa kebajikan itu memprotes dengan ucapan ketus. Mengapa Sakuni, Duryodhana, Dursasana, dan adik-adiknya yang merupakan lambang kejahatan duduk enak di singgasana surga? Kenapa pula Arjuna, Bima, Nakula Sahadewa, Bhisma dan sanak keluarga kami yang bijak budi harus menahan derita di neraka? Tidak, hamba tidak mau pahala surga, hamba menolak bila surga itu hanya untuk diri sendiri. Biar hamba ikut di sini, di neraka bersama sanak keluarga, protes Yudhistira kepada penguasa surga. Kau terkecoh Yudhistira, pahala surga itu memang untuk diri sendiri. Engkau adalah lambang kebajikan dan ketulusan, kau berhak memperolehnya. Jangan hiraukan sanak saudaramu, mari ikut aku menikmati kebahagiaan surga, lupakan neraka itu. Tidak ada artinya hamba menikmati surga untuk diri sendiri. Kebaikan yang telah hamba upayakan di dunia sejatinya bukan untuk kebahagiaan pribadi. Bukan pula untuk memuaskan para dewa. Semua itu saya usahakan untuk kebahagiaan bersama. Biarkan saya di neraka, asalkan saya tetap berkumpul bersama sanak keluarga. Kau memang keras hati Yudhistira. Pendirianmu susah dibelokkan, kau terlalu kaku memegang prinsip. Bila begitu keinginanmu silakan, turunlah ke neraka, temui sanak keluargamu, anjur penguasa surga geram. Dengan kaki gontai, hati disusupi rasa iba Yudhistira melangkah menuju kawah neraka yang mengerikan itu. Penegak dharma ini pun tak luput dari hukuman yama. Karena saat perang Baratayuda berlangsung di Kusuksetra ia pernah dipaksa Kresna mengolok-olok Guru Drona. Sebab itu, saat menginjak neraka kaki Yudhistira ikut tersentuh kerak neraka, telapak kakinya ikut terbakar. Nun beberapa saat usai Yudhistira menebus dosa-dosa itu, tiba-tiba neraka berubah menjadi surga. Buah ajaib dari kebajikan dunia ditakdirkan memetik kebahagiaan abadi. Dewa-dewa menaburkan bunga-bunga, menyambut bahagia Yudhistira. Selamat! Engkaulah Raja Dharma itu, dewa-dewa dan para RSI hormat kepadamu. Semua makhluk di 3 dunia memujimu. Kau telah menyelamatkan sanak keluargamu, silakan nikmatilah pahala surga ini, sabda Dewa Indra ramah. Demikianlah, di tangan seorang Yudhistira, Raja Penegak Dharma, neraka berubah menjadi surga. Di tangan seorang bijak kekeruhan berubah jadi kebeningan. Rasa sedih dan derita bersalin bahagia. Lalu apa gerangan neraka itu? Benarkah neraka itu tempat penyiksaan buat si pendosa? Benarkah neraka itu begitu mengerikan, menjijikan, dijaga pasukan Yama menakutkan? Menengok sejumlah kamus, baik Sansekerta maupun Jawa Kuna mengartikan neraka sebagai dunia bawah, dunia yang senantiasa dikuasai beban berat. Beban berat dimaksud dibayangkan sebagai dunia yang diliputi kesengsaraan, keganasan, panas, kelaparan, kesakitan, tangisan, luka, kehausan, kepiluan, kepapaan, dosa, kekumuhan, bau busuk, anyir, kepengapan, dan sebagainya. Tapi benarkah ada dunia bawah yang melulu dikuasai kesengsaraan dan derita? Bila ada, di mana gerangan dunia itu? Nun dalam kitab Bhagavata Purana, Parikesit Raja terakhir Astinapura bertanya perihal neraka pada RSI Sukadewa. Maha RSI yang hamba hormati, di mana gerangan wilayah neraka itu? Apakah neraka berada di luar, di dalam alam semesta, ataupun di tempat-tempat lain di planet ini? RSI Sukadewa menjawab, semua planet neraka terletak di angkasa pertengahan, di antara 3 dunia dan lautan Garbhodaka. Planet ini terletak di sebelah selatan alam semesta, berada di planet bawah,
yakni di antara planet Patalaloka dan lautan Garbhodaka. Coba pembaca teks-teks yang menguraikan neraka, seperti Swarga Rohana Parwa, Kidung Bima Swarga, Geguritan Bagus di Arsa, Kakawin Aji Palayon, Geguritan Japatuan, jelas-jelas mengisahkan neraka itu sebagai tempat penyiksaan roh-roh yang pada waktu hidupnya berbuat jahat. Geguritan Japatuan misalnya menarasikan, orang yang senantiasa linyok ring swadharma, alpa menunaikan kewajiban hidup direbus pada kawah jambangan yang disebut Tambra Goh Muha, jambangan berkepala lembu. Kawah itu berdampingan dengan batu bersepak, batu macepak, dengan terus-menerus disakiti Kingkara Bala, pasukan Yama yang ganas. Setelah roh-roh itu direbus, badannya kembali disakiti, dipotong-potong untuk dimasukkan pada batu masepak, kemudian batu itu terkatuk menyebabkan roh-roh kesakitan. Itulah gambaran neraka yang mengerikan. Teks-teks lainnya juga melukiskan suasana neraka tak jauh berbeda. Teks-teks ini bisa jadi bukan petunjuk ideal soal neraka, tapi lebih merujuk pada pendekatan edukatif. Begitulah cara leluhur orang memperkenalkan neraka. Begitu pula cara orang Bali melakukan pendidikan budi, berharap neraka itu dijauhi dengan hidup yang benar. Teks-teks ini kemudian dipresentasikan dalam lukisan-lukisan didaktis, sebagaimana bisa ditemui pada lukisan gaya Kamasan di Balai Kereta Gosa, Klungkung. Di situ akan ditemui beragam lukisan roh disiksa. Namun selain penggambaran neraka yang lumrah dan naratif, orang Bali juga memiliki pengertian neraka, ideal filosofi. Dijelaskan neraka itu tidak jauh dari badan, tan madoh maring awak, sumbernya ada pada pikiran. Kitab Uttarakanda, Sarasa Muscaya, Kakawin Sutasoma, Kakawin Ramayana, misalnya menyuratkan terang, bahwa baik surga maupun neraka seluruhnya bersumber pada nafsu indria yang terkendali, indria ikang sinangguh swarga neraka, indria itulah sesungguhnya disebut surga neraka. Soalnya kini, hendak kemana aras hidup mau diarahkan? Apakah orang hendak menemui surga, lebur di jalan cahaya, atau masuk ke wilayah gelap kehidupan? Semua tergantung pada sang penjalan hidup. Indria atau nafsu itu penghalang paling kuat. Maka mereka yang telah menguasai indria disebut Jayendriya, yang jaya atas indria. Lalu dari mana gerangan sumber nafsu itu? Baik kita mencarinya di kitab-kitab. Kitab Sarasa Muscaya mencatatkan jelas, bahwa semua itu bersumber dari pikiran. Apan ikang manah ngarania, ya ika witning indria. Sebab yang disebut nafsu itu, ialah yang menggerakkan perbuatan baik maupun buruk, oleh sebab itu pikiranlah yang patut diusahakan pengendaliannya. Sudah menjadi hakikat pikiran tidak berketentuan jalannya, terlalu banyak yang dicita-citakan, terlalu banyak yang diinginkan. Bila pikiran dapat dikendalikan niscaya kebahagiaan dapat diperoleh, baik sekarang maupun di dunia lain. Siratika manggeh amanggi sukha, mangke ring paraloka waneh. Kitab Sara Muscaya memberi penjelasan pasti, bahwa soal neraka bukan semata menyangkut dunia setelah kematian, namun berkaitan juga dengan dunia nyata, saat orang menjalani kehidupan kini. Teks-teks Hindu di Bali memang cenderung menjabarkan pahala neraka setelah mati, sungguh jarang menguraikan pengertian neraka dalam hidup. Namun, bila pun teks-teks itu menyiratkan perihal pahala setelah kematian, dipastikan ia berawal dari bagaimana hidup itu dirawat. Justru dalam konteks kepercayaan orang Bali, hidup harus dipahami dalam konteks kematian. Bahwa sebelum ajal menjemput, hidup mesti dirawat dengan benar. Dengan begitu orang bisa mati dengan benar. Sebab itu teks-teks perihal surga neraka di Bali mesti dipahami sebagai media merawat hidup, tak terkait dengan dunia setelah mati. Bukankah orang mati tak bisa melakukan apa-apa? Seperti apa gerangan wujud neraka dalam hidup ini? Apakah kondisinya sama sebagaimana dijelaskan Kakawin Aji Palayon dan Kitab Swarga Rohana Parwa? Menurut para bijak, neraka nyata itu tak lain kondisi menderita yang dirasakan sebagai beban berat, senantiasa dirajam kesulitan hidup, senantiasa dalam kondisi sengsara, miskin terbuang, cacat, tersiksa sakit seumur-umur. Ini digambarkan sebagai kondisi neraka.
Namun ada kalanya neraka dirasakan masyarakat luas. Coba bayangkan kondisi apa yang muncul apabila dunia semakin rusak. Harga-harga melambung tinggi, penyakit sosial meruyak, bencana alam silih berganti, penyakit menular merebak, korupsi merajalela, kemiskinan meluas, kejahatan meningkat, pencurian menjadi-jadi, pemerintahan rapuh dan lain sebagainya. Benar sebagaimana disuratkan teks-teks susastra Bali, bahwa neraka yang nyata ada juga di bumi ini. Masing-masing individu memiliki potensi melahirkan neraka atau surga. Justru dalam tautan inilah teks susastra Bali menyebut surga dan neraka itu tergenggam dalam diri masing-masing. Sorga, neraka, surga dan neraka itu sebenarnya ada semua pada diri masing-masing manusia itu sendiri. Tinggal kita, kesadaran kita, mau memilih yang mana. Semoga ulasan kisah ini menjadi renungan dalam diri kita, dalam spiritual kita. Semoga berguna untuk renungan semua umat baik agama manapun, ras apapun, suku manapun, bangsa apapun, jua tanpa terkecuali. Kisah dalam video ini disadur oleh Bang Said, serta diproduksi oleh Said Ahmad Al-Warisi TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nantikan tayangan video-video selanjutnya yang lebih syarat muatan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa, jangan kada ingatlah. Lawan channel Ulun, lawan subscribe, like dan komen. Raja A aneh. Raja A aneh. Raja A aneh.